Halo teman-teman Fiore, berjumpa lagi pada video saya. Pada video kali ini adalah lanjutan video sebelumnya. Ini adalah part 2 dari pembuatan kompos. Jangan lupa untuk menonton part satunya, karena kalau tidak menonton mungkin akan tidak nyambung ya. Oke, sekarang kita lihat kondisinya setelah beberapa hari kita biarkan. Ini volumenya sudah menyusut. Dan teman-teman bisa lihat di sini kalau rumput-rumputnya sudah mulai tumbuh lagi loh. Padahal ini baru kurang lebih 1 mingguan, tapi pertumbuhannya luar biasa ya. Mohon maaf kalau misalnya nanti ada gangguan-gangguan suara, karena pada saat perekaman ini saya sedang berada di perjalanan menuju Solo. Semoga teman-teman dapat manfaat dari video ini, dan jangan lupa tekan tombol like ya. Siapkan karung secukupnya. Saya menggunakan karung bekas beras ini. Karung ini sudah beberapa kali saya coba, lumayan kuat menghadapi cuaca ya, jadi tidak mudah lapuk juga. Masukkan semua bahan kompos itu ke dalam karung ya. Untuk mudahnya sih bisa menggunakan garpu ini, tapi kalau misalnya nggak ada, teman-teman bisa langsung menggunakan tangan. Nah, ini kebetulan ada alatnya, jadi saya pakai. Jadi untuk pembuatan kompos usahakan semudah mungkin, seefisien mungkin, kalau bisa malah tidak mengeluarkan biaya. Pergunakan barang atau bahan apa saja yang mudah didapat, jangan sampai menyusahkan diri sendiri. Yang penting tujuannya adalah kita membuat kompos ya. Untuk rumputnya juga bebas, bisa dari bekas daun kacang atau daun-daun apapun lah ya, yang penting terlihat mudah tumbuh, subur ya, kemudian tidak ada penyakit. Yang penting intinya itu ya. Kita masukkan semua bahan ke dalam karung sampai padat, karena nanti ini bahan-bahan ini juga akan menyusut ya. Selain sebelumnya saya kan meletakkan bahan-bahan kompos di atas tanah, itu menyusut. Nah, nanti kalau udah disimpan di dalam karung, dia akan semakin menyusut bahannya ya. Jadi tekan-tekan sampai padat, karena kalau tidak ditekan-tekan, ini volumenya yang tadinya 1 karung bisa menjadi sisa setengah karung, bahkan malah kurang ya. Teman-teman nanti bisa lihat ini lumayan sulit untuk memasukkan bahannya, harus menggunakan tenaga, mematahkan batang-batang yang masih keras ya. Terus masukkan juga sedikit tanah sekitar, karena dalam tanah itu juga mengandung mikroba yang berguna sekali dalam proses penguraian kompos ini. Dengan penambahan tanah sekitar ini juga cukup sebenarnya untuk membuat kompos. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman tidak ada bahan bakteri pengurai aerob maupun anaerob, teman-teman bisa menambahkan bakteri yang alami dari dalam tanah ya. Cari tanah yang agak becek di situ ya, kita masukkan ke dalam, dan pastikan lagi tidak ada rumput yang tersisa di situ. Saya meletakkan karung-karung ini di samping rumah saya, dan ini kena matahari hanya pada sore hari. Untuk kondisinya di sekitar sini sangat panas kalau sore, dan di pagi hari rasanya hangat, serta di atasnya ini terlindung dari hujan. Ini adalah bak permanen. Biasanya saya membuat kompos di sini. Namun kalau membuat kompos di sini, biasanya komposnya menjadi hilang. Ya, banyak cacing di sini, dan juga ada ular kaki seribu yang mengakibatkan komposnya itu hilang ya. Paling sisanya itu adalah kotoran dari cacing ya. Jadi saya tuh lebih suka sebenarnya kalau untuk hasil ya di sini, tapi yang dihasilkan tuh nggak terlalu banyak ya. Saya akan coba taruh di karung, karena kalau di karung kan dia aman dari cacing dan juga kaki seribu ya. Sekarang saya sedang melakukan pembalikan kompos, karena kalau tidak dibalik-balik seperti ini, biasanya tumbuh rumput. Rumput bisa tumbuh subur di sini. Jadi saya balik kanan dan ke kiri ya. Ini sekarang saya taruh dulu di sebelah kiri.
seperti itu ya. Jadi setelah saya taruh di sebelah kiri ini, nanti kalau misalnya udah agak lama atau mungkin sudah mulai keluar rumput di sekitar sini ya, saya biasanya melakukan pembalikan lagi. Dari kiri ini saya pindah lagi ke kanan ya, terus dari kanan ke kiri seperti itu ya. Saya akan menunjukkan suhu awal sebelum dilakukan pengomposan ya. Suhu di sekitar adalah 26,5 derajat Celcius dengan kelembapan 85%. Ya, kita akan coba lihat, ini adalah bahan kompos pertama. Ini adalah daun anggur ya, semuanya ini daun anggur. Yang di belakang itu yang rumput-rumputan kemarin tuh yang dua. Kita akan lihat suhu di dalam itu berapa. Ya, suhunya sama seperti suhu sekitar, yaitu 26,5 derajat. Jadi masih adem ya, belum ada peningkatan suhu. Saya akan coba masukkan lebih dalam lagi. Ya, suhunya masih sama ya, 26,5 derajat Celcius dengan kelembapan kurang lebih tadi 85 sampai 87%. Ya. Setelah pengomposan biasanya suhu akan naik ya. Ya, kalau diraba dengan tangan juga masih terasa adem seperti suhu sekitar. Ini sebagai patokan awal saja sih sebenarnya. Langkah selanjutnya, siapkan air secukupnya. Saya menyiapkan 10 liter, memperkirakan dari banyaknya bahan kompos yang saya siapkan. Ember ini saya sudah garis-garis, ada 5, 10, 15, 20 ya. Ini di 10 liter. Saya menyiapkan air biasa ya, air dari tanah. Kemudian saya menyiapkan madu untuk energi dari bakteri dan juga jamur pengurai kita. Kebetulan ini saya ada madu yang expired, jadi saya gunakan. Dan teman-teman juga bisa menggunakan bahan lain ya. Yang penting manis rasanya, seperti gula yang direbus ya, seperti gula merah atau gula putih ya. Selanjutnya tambahkan bakteri pengurai. Saya menggunakan E4 sebanyak 2 tutup botol. Ya, untuk dosisnya bisa disesuaikan dengan kemasan sebenarnya. Saya juga menambahkan jamu trichoderma dan gliocladium, dan ini tidak wajib. Kalau ada silakan tambahkan, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Saya menambahkan 4 sendok ya ke dalam larutan ini. Jadi dicampur antara E4 dan juga madu tadi ya. Lakukan pengadukan bahan-bahan yang tadi kita campur ya. Untuk trichoderma ini tidak bakal larut dengan air ya, tapi yang penting bisa tercampur ya dengan bahan-bahan yang lain ya, bisa menyebar dia. Masukkan larutan yang tadi kita buat ke dalam alat kocor. Siramkan larutan yang tadi kita telah buat ke dalam karung yang berisi bahan-bahan kompos ya. Lakukan penyiraman secara merata ya, dan pastikan dia bisa membasahi sampai bagian bawah ya. Kita isi lagi media untuk pengocorannya untuk penyiraman karung berikutnya. Kita siramkan ke dalam karung kedua. Ini juga pastikan tersiram merata. Sisa dari larutan yang kita buat tadi bisa kita masukkan ke sini ya. Ini media tanam yang saya siapkan untuk penanaman bibit anggur selanjutnya. Ya, jadi ini sambil saya buat media supaya lebih terurai ya medianya, dan pada saat penanaman insya Allah bisa lebih cepat subur. Ya, pokoknya jos lah ya kalau misalnya nyiapin media tanam dengan penyiraman E4 dan juga trichoderma sebelum kita melakukan penanaman. Salah satu kondisi yang membuat proses pengomposan menjadi lebih cepat adalah membuat sekitar bahan lebih lembab dan juga hangat ya. Hangat tadi bisa kita menggunakan sinar matahari pagi maupun sore, dan untuk melembabkan ini bagian atasnya saya tutup, jadi biar tidak menguap nanti air yang ada di dalamnya.
dan lebih baik lagi kalau misalnya ini bisa lebih banyak kainnya. Untuk mempercepat aja ini videonya, saya tutup dengan kain yang seadanya dulu ya. Kalau misalkan memang ada kain lain yang bisa saya taruh di sini, nanti akan saya tambahkan untuk memperbaiki kondisi lembab dan juga menghangatkan proses pengompasan ini. Untuk wadah yang ketiga, saya mempergunakan plastik yang ada sletingnya ya, kebetulan ada ya, saya pergunakan aja, jadi nggak perlu kain lagi.